Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ayah bunda, perkenalkan saya Rita Eko Yuniarti dari Belajar 360 Part of Personnel. Jadi hari ini saya mau sharing terkait dengan sehat dari rumah gitu ya. Teman-teman bisa mengikuti akun Instagram saya sesuai dengan nama saya Rita Eko Yuniarti. Jadi alhamdulillah, sebelumnya mungkin saya perlu perkenalan dulu. Saya sudah menikah, kemudian alhamdulillah Allah karuniakan 7 orang anak kepada saya. Yang paling besar 20 tahun, yang paling kecil 3 tahun. Pandemi pada saat ini membuat kita semakin aware terkait dengan kesehatan, atau aware atau mungkin khawatir atau mungkin kepikiran gitu ya, karena memang batas-batas antara kita aware dan kita takut atau khawatir itu sangat tipis. Padahal sesungguhnya kesehatan itu menjadi sebuah nikmat yang sering kali kita tidak merasakannya kecuali pas datang sakit. Dan pada saat ini pandemi sudah berjalan 2 tahun dan mestinya kita sudah belajar bersama. Saya seorang pebisnis, saya bukan seorang dokter atau tenaga medis, jadi saya hanya sebatas sharing terkait dengan apa yang biasa saya lakukan di rumah. Di masa pandemi ini, pendidikan anak tidak hanya terkait dengan pendidikan yang umum. Saya mencatat ada 3 hal, ayah bunda. Yang pertama adalah pendidikan anak terkait dengan akidah, iman, Islam, akhlak, dan Al-Quran. Ini adalah memang pendidikan anak yang setiap harinya kita sudah sering bahas gitu ya. Setiap harinya kita sudah sering bahas dari dulu kita sudah sering bahas. Terus kemudian yang kedua adalah pendidikan anak seputar keilmuan, skill, dan knowledge untuk sekolahnya dia dan masa depannya dia. 2 jenis pendidikan ini adalah tema-tema pendidikan anak yang sudah sering dibahas di berbagai macam kulwab maupun Zoom gitu ya, atau di kelas-kelas seminar. Dan ternyata saya menemukan satu hal lagi di masa pandemi ini adalah terkait dengan pendidikan anak, itu adalah pendidikan kesehatan. Yang dulu mungkin tidak masuk di dalam ranah pembicaraan kita sebagai orang tua, tetapi sekarang bahwa kesehatan fisik, kesehatan mental, psikologi, dan pola hidup sehat itu adalah satu bagian dari pendidikan anak yang tidak bisa kita lepaskan bahkan dari pendidikan akidah maupun pendidikan keilmuan dan skill yang 2 poin di atas. Jadi memang kesehatan itu kemudian menjadi salah satu materi bahasan atau materi pendidikan kita kepada anak-anak kita. Nah, di sini pada kesempatan kali ini mungkin kita akan lebih fokus tentang bagaimana kita sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah itu memberikan teladan atau memberikan guidance juga kepada anak-anak terkait dengan bagaimana anak-anak supaya sehat secara fisik, sehat mental, psikologinya, dan dia mempunyai pola hidup sehat. Karena memang pandemi yang qadarullah minggu-minggu ini, bulan-bulan ini juga di Indonesia kondisinya sangat meningkat gitu ya, sehingga kita berharap keluarga kita sehat, anak-anak kita sehat, masyarakat kita sehat, dan seluruh dari tetangga, saudara, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhannya sehat gitu ya. Dan karena memang ternyata ketika kesehatan kita terganggu, maka seluruhnya itu menjadi terganggu. Seperti sekolah anak yang kemudian dilakukan daring, itu juga banyak sekali pro kontranya, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang tua ketika justru kesehatan itu terganggu gitu. Dan sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, ada 2 nikmat yang kadang dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Dan itu sekarang nikmat kesehatan itu amat sangat terasa sekali bagi kita. Ayah bunda, bagaimana keseharian saya gitu ya dengan suami dan juga anak-anak gitu ya, membuat mutaba'ah harian keluarga secara sederhana. Kalau mungkin yang sekolah gitu ya, mutaba'ahnya banyak gitu, atau kalau yang bekerja KPI-nya banyak gitu, banyak dan detail gitu ya.
Cuman kami di keluarga kita juga buat mutaba'ah harian gitu, secara sederhana. Sederhana, dan saya berharap ini mungkin bisa juga Bapak Ibu kopas ya, Bapak Ibu Bapak Ibu aplikasikan juga di keluarga masing-masing. Yang pertama adalah masak sehat apa hari ini gitu ya. Ya, karena sefaham saya gitu kan. Kalau kita bicara masakan rumah itu banyak faktor yang melingkupinya. Pertama, pasti halal dan pasti sehat gitu ya. Tentunya kita sebagai seorang ibu tidak akan memasak yang tidak sehat atau menggunakan bahan-bahan adiktif atau yang tidak berkualitas. Tapi seorang ibu akan menyuguhkan masakannya yang paling sehat, yang sehat dan terbaik untuk keluarganya gitu ya. Kemudian dari sisi kesehatan, dari sisi halal dan kesehatan. Kemudian kita lihat dari sisi pendidikan anak yang lain, misalnya ketika kita memasak maka kita minta bantu atau kita akan melibatkan anak-anak kita yang perempuan-perempuan. Nah, itu sudah menjadi pendidikan sendiri buat anak-anak, pengalaman sendiri gitu ya. Bahkan pekerjaan memasak itu dimulai dari menentukan menu. Kalau di rumah saya gitu ya, menentukan menu itu satu pekerjaan, berbeda dengan pekerjaan menyediakan bahan baku, dan berbeda lagi dengan memasaknya. Jadi memasak itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menentukan menu, tahapan kedua adalah proses belanja bahan makanan, tahap ketiga adalah memasak. Jadi proses memasak ini kita bisa lakukan bersama dalam satu keluarga. Misal mulai dari menentukan menu. Jadi masak sehat apa hari ini, kita menentukan menu dulu. Kita masak sop, masak ikan, masak pecel, atau masak apa yang memang memenuhi kaidah kesehatan, makanan sehat. Kemudian kita belanja bahan makanan terbaik. Kemudian kita ya bareng-bareng dalam satu keluarga itu untuk kemudian memasak gitu. Setelah memasak ternyata pekerjaan tidak selesai karena kita harus mencuci piring dan mencuci alat masak. Nah, kemudian mutaba'ah yang kedua adalah olahraga apa hari ini. Mungkin bagi sebagian orang olahraga cukup seminggu 2 kali gitu ya. Tapi kalau di kami kita setiap hari olahraga. Pilihannya 2, kalau puasa atau olahraga. Jadi kalau Senin Kemis puasa, bolehlah kemudian olahraganya 5 hari yang lain kita isi dengan olahraga. Nah, itu yang kemudian menjadi absensi harian, olahraganya apa hari ini gitu ya. Nah, dan ini olahraga mungkin bisa dilakukan 30 menit atau mungkin 1 jam. Olahraga yang sederhana seperti jalan kaki, jalan pagi gitu, kemudian bersepeda gitu. Senam itu masih bisa juga dilakukan di rumah gitu ya. Yang tidak perlu menggunakan alat, atau mungkin kita tidak perlu datang ke tempat-tempat olahraga. Jadi olahraga yang murah meriah gitu ya, lari, sepeda gitu, yang tidak terlalu memerlukan alat. Kemudian yang ketiga adalah amal sholih apa hari ini. Itu adalah mutaba'ah yang sudah dirancang dari setiap pagi. Jadi memang setiap pagi kita mulai merancang nih, amal sholih apa kita hari ini. Yang bekerja, ayah ibunya bekerja, maka kita bismillah niat bekerja untuk amal sholih dan ibadah pada hari ini. Anak-anak yang di rumah, amal sholihnya berupa apa? Membersihkan rumah mungkin, belajar mungkin gitu ya, menghafalkan Al-Quran dan lain-lain, itu kita hitungnya sebagai amal sholih. Nah, yang terakhir yang sederhana adalah zikir ya. Zikir apa hari ini dan berapa banyak gitu ya. Kita biasakan untuk melakukan zikir ya ayah bunda, seperti misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kemudian membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah itu kalau nggak keliru dia berzikir 100 kali sehari gitu ya. Banyaklah fadilah-fadilah zikir, Bapak Ibu bisa mempelajari di media-media yang lain, bisa belajar di forum-forum yang lain. Banyak sekali zikir-zikir yang memang harus kita lantunkan setiap hari gitu ya. Dan pilihannya supaya otak kita tidak mati gitu ya. Pilihannya adalah kita berpikir, bekerja gitu ya, tidur atau berzikir gitu ya. Ketika bahkan mungkin kita sambil setir mobil aja kita bisa sambil berzikir gitu ya. Kita sambil masak kita bisa sambil berzikir gitu ya. Jadi memang lisan kita senantiasa berzikir. Itulah 4 mutaba'ah harian yang secara sederhana memang kita absen setiap hari, kita diskusikan setiap pagi gitu ya. Mau makan apa besok, atau hari ini mau masak apa gitu. Ayo olahraganya apa, mau jalan, mau naik sepeda, atau mau lari, atau mau senam misalnya. Kemudian amal sholih apa,
Kemudian yang terakhir adalah zikir apa dan berapa banyak. Kenapa zikir itu penting ya ayah bunda? Karena memang supaya itu menjadi kebiasaan lidah kita, kebiasaan lisan kita, sehingga ketika kita tidak sedang berbicara, maka kita sedang berzikir gitu ya pilihannya ya, sehingga otak kita terus berjalan. Selanjutnya ayah bunda, kita ada 6 poin terkait hal yang tidak boleh terlambat. Kalau tadi adalah mutaba'ah harian yang harus didiskusikan, maka yang sekarang adalah 6 hal yang tidak boleh terlambat. Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Kenapa sholat di awal waktu begitu penting? Pertama, tentunya selain mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah dan panduan dari Rasulullah, maka yang kedua adalah sholat itu membentuk jam tubuh anak-anak. Jam tubuh kita jam tubuh anak-anak. Jadi membentuk jam tubuh itu penting ya. Karena kemudian ketika kita sudah bisa membentuk jam tubuh, maka keseluruhannya, kesehariannya semuanya itu akan mudah dilaksanakan gitu ya. Ketika azan subuh kita bangun gitu ya. Boleh sebelum atau pas azan gitu ya. Kita sudah bangun gitu. Kemudian setelah subuh, maka agenda-agenda berikutnya kita akan mengatur berbasis waktu sholat. Setelah subuh, olahraga atau baca Quran misalnya, mandi, makan, masak dan seterusnya. Kemudian nanti bekerja atau belajar. Nanti giliran sholat duhur kita istirahat, makan, sholat gitu. Kita break lagi ketika asar dan kita break lagi ketika maghrib, break lagi ketika isya. Jadi dengan sholat di awal waktu itu akan membentuk jam tubuh anak-anak secara tidak langsung ketika kita memang benar-benar tepat di awal waktu. Begitu adzan ya memang kita langsung sholat. Kemudian yang tidak boleh terlambat lagi adalah makan bergizi tepat waktu. Jadi makan nggak cuma biasa aja, tapi kemudian makan bergizi tepat waktu ya. Jadi sarapan, makan siang, makan malam itu kita tepat waktu. Jadi tidak diundur-undur. Ketika puasa pun juga kita sahur dan buka puasa juga tidak dimajukan dan tidak diundur-undur. Jadi makan itu tepat waktu karena itu menjadi nutrisi tentunya. Mungkin terkait dengan metabolisme tubuh dan lain-lain. Ketika kita makan bergizi tepat waktu itu akan sangat membantu kesehatan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah tidur habis isya dan bangun sebelum subuh gitu ya. Sedari kecil anak-anak sudah saya biasakan untuk bangun subuh gitu ya. Sejak bayi-bayi itu saya nggak akan ngeloni anak bayi lagi ketika azan subuh gitu ya. Ya dia akan saya ajak sholat, dia akan saya ajak ngobrol, dia akan saya ajak ngaji, lampunya udah dinyalakan, itulah ketika subuh. Sehingga ketika udah usia TK, usia masuk sekolah, nggak ada ceritanya kemudian anak susah dibangunkan. Karena jam tubuh dia mengatakan ketika azan saya bangun gitu. Nah, ketika memang sudah seharian beraktivitas, dan habis isya, anak-anak sudah kita matikan lampunya, sudah dikeloni, sudah kita persiapan tidur begitu. Jadi ketika anak-anak sudah kita biasakan habis isya tidur gitu ya. Nah tentu kita sebagai orang tua kalau kita masih punya pekerjaan lagi, tapi jangan terlalu lama juga gitu ya. Mungkin tambah 1 jam atau tambah 2 jam sesudah isya. Tapi memang defaultnya adalah ketika untuk anak-anak kita biasakan anak-anak tidur habis isya dan bangun sebelum subuh. Itu tidak boleh terlambat ya. Kemudian hal yang tidak boleh terlambat lagi adalah minum air putih setiap jam. Minum air putih setiap jam. Kecuali yang puasa gitu ya, karena kadang kita suka lupa. Minum air putih itu lupa kalau sudah sedang bermain, sedang bekerja, sedang bepergian tuh suka lupa minum air putih. Nah yang kelima, berwudu, memakai masker, memakai hand sanitizer dan mandi itu juga tidak boleh terlambat gitu ya. Begitu kita batal kita berwudu, kita batal kita berwudu gitu ya. Keluar masuk mana habis pegang apa kita pakai hand sanitizer dan seterusnya. Mandi juga demikian ya, mandi pagi dan sore itu kita tepat waktu. Ketika pulang ke rumah langsung segera mandi. Jadi ketika masuk rumah itu tidak ada hal yang pertama kali dilakukan kecuali langsung masuk kamar mandi, ganti baju, otomatis keluar dari kamar mandi sudah dalam kondisi berwudu. Satu hal lagi yang tidak boleh terlambat setiap hari itu adalah membaca Al-Quran gitu ya. Karena membaca Al-Quran itu sama dengan makan, sama dengan berwudu gitu ya. Ketika kita tidak konsisten, kita tidak setiap hari kita alokasikan waktu secara khusus untuk membaca Al-Quran, akan sulit bagi kita untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran menjadi bagian dari penguatan mental, penguatan spiritual, penguatan ruhiyah gitu ya. Menjadi bagian dari ketika menjadi bagian dari
kesehatan mental kita dan anak-anak. Selanjutnya ayah bunda saya akan sampaikan tentang family model ya, atau mungkin budaya keluarga yang kami bangun. Ya semoga ini juga bisa memberikan insight untuk bapak ibu. Yang pertama, hal sederhana yang membahagiakan kami lakukan bersama adalah sarapan dan makan malam bersama. Sehingga sebenarnya sih kita tidak melihat kita makan apa dan di mana kita makan, tapi kita makan bersama, itu yang menjadi kunci pokoknya. Kadang kita cuma sekedar goreng telur, goreng tempe, masak sayur tumis, sayur sop, hal masakan sederhana gitu ya. Di ketika sarapan maupun ketika makan malam. Bahkan sarapan dan makan malam ini menjadi prime time ya bagi kami begitu, karena anak-anak memang saya minta semuanya ke dapur gitu ya. Saya masak dan anak-anak di dapur, berikut suami juga saya minta di dapur, terserah mau bantuin masak boleh, mereka mau main handphone boleh, baca buku boleh, ngerjain tugas boleh gitu ya. Tapi semuanya di dapur, jadi serentang waktu. Saya biasanya memasak membutuhkan waktu sekitar 1 jam gitu ya. Tergantung kalau udah preparation dulu sebelumnya, tinggal sereng gitu, tinggal goreng-goreng, maka mungkin bisa setengah jam. Tapi kalau enggak biasanya ini 1 sampai 2 jam. Ya kalau pagi misalnya jam 6 sampai jam 7 masak, ntar sebelum maghrib itu saya juga masak, ya pulang kantor tuh saya masak itu. Jadi memang momen sarapan dan makan malam itu menyenangkan, mulai dari mengusulkan menu gitu ya, melihat di kulkas isinya apa bisa dibikin masak apa, kemudian dimasak, kemudian dimakan bareng habis langsung pada saat itu, kemudian cuci piring dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, saudaranya memasak dan olahraga bersama gitu, saya sampaikan ya. Jadi selain makannya maka masaknya dan juga olahraga bersama. Nah olahraga ini supaya bisa dilakukan bersama, maka sebenarnya olahraga yang sederhana, jalan pagi ya, jalan kaki, jogging itu menjadi olahraga pilihan pertama kami. Alhamdulillah sih rumah kami agak di desa, sehingga jalan sedikit saja sudah ketemu sawah gitu lah. Itu enaknya mungkin tinggal di Yogyakarta gitu ya. Kita paling jalan 10 menit sudah sawah-sawah begitu. Jadi memang olahraga bersama itu menyenangkan. Atau mungkin kadang seminggu sekali berenang gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah saling berbagi cerita. Nah ini menarik nih. Jadi bagaimana juga kita sebagai orang tua bisa menanamkan nilai-nilai value gitu ya, pendidikan anak itu dengan bercerita, atau kita dengan mendengarkan cerita dari anak-anak. Jadi kepada anak itu kita tidak semacam polisi yang mengontrol kamu udah hafal berapa, kamu prestasinya apa, bukan itu, tapi kita lebih mendengarkan cerita anak gitu ya, lebih mendengarkan cerita anak. Apa yang kakak lakukan hari ini ketemu dengan siapa saja, hari ini sekolahnya apa, hari ini pesantren ngapain gitu, kamu menemukan hal-hal apa di sekolah, di perjalanan dalam seharian tadi kamu menemukan apa, kamu mendapatkan apa begitu ya. Kamu ketemu dengan siapa, kamu mendapatkan pelajaran apa, hal apa yang menarik pada hari ini yang sudah kamu temui gitu. Jadi memang kita mendengarkan cerita, saling berbagi cerita. Ayah bercerita, bunda bercerita, juga anak-anak bercerita gitu. Termasuk juga ketika untuk orang tua mengenalkan bisnis kepada anak, juga forum bercerita ini. Misalnya bercerita apa progres bisnis pada hari ini, sedang merencanakan apa, sedang berbuat apa, sedang membuat apa, dan seterusnya. Itu kita ceritakan kepada anak-anak. Oke, yang kecil mungkin belum paham, yang TK atau SD belum paham gitu. Tapi mereka tahu bahwa orang tuanya sedang membicarakan bisnis. Sedangkan anak yang sudah SMA atau kuliah mungkin mereka udah paham gitu ya. Mereka paham tentang story bisnis yang kita sampaikan ke dia. Kemudian yang terakhir adalah berdoa dan beribadah. Nah, ini tentunya ya sebagai sebuah keluarga muslim, berdoa dan beribadah ini menjadi keseharian kita gitu ya, menjadi keseharian kita. Kita saling mengingatkan, saling bersama-sama untuk bisa berdoa dan beribadah. Inilah beberapa budaya keluarga yang kami bangun dengan mudah, maksudnya dengan sederhana gitu ya, yang tidak mensyaratkan alat atau tidak mensyaratkan biaya besar dan seterusnya. Dan memang ketika kita berbicara tentang membangun kebiasaan sehat gitu ya, sehat dari rumah, maka semuanya adalah berupa perilaku keseharian gitu ya, perilaku keseharian yang akan terbentuk budaya, dan insya Allah kita akan memiliki pola hidup sehat. Sebagai penutup ayah bunda, ada 2 hal yang kemudian menjadi kata kunci ya
penutup untuk sesi kali ini. Yang pertama adalah alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Allah berikan karunia kesehatan kepada kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita gitu hingga saat ini di musim pandemi ini. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan bismillah produktif dan prestatif. Jadi ketika kita dalam kondisi sehat, maka kita harus memastikan bahwa kita dan keluarga kita dan anak-anak kita itu adalah senantiasa produktif, senantiasa memproduksi hal baik gitu yang kita bisa sebarluaskan ke teman-teman kita dan kita berprestasi pada bidang kita masing-masing. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.